Iran dilaporkan gabung konvoi global Sumut Flotilla atau GSF tembus blokade militer Israel. Tujuan bergabung adalah ingin kirimkan bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Mengutip Tribun News pada 30 September, kabar ini diutarakan lewat Hujat al-Islam Fafi, seorang anggota konvoi Iran pada Senin 29 September 2025. Dia dilaporkan sebagai satu di antara pendukung awal keterlibatan Iran dalam misi ini. Fafi menjelaskan bahwa ada puluhan perahu dan kapal berdatangan menuju Gaza berangkat dari berbagai penjuru dunia. Lantas dengan bergabungnya Iran dalam armada ini, individu dari 45 negara berbeda berpartisipasi dalam misi tembus blokade Israel demi Gaza. Perlu diketahui konvoi Fafi dimulai dengan menempuh jarak yang cukup jauh, melewati Qom, Esfahan di Iran Tengah, Khuzestan, dan Bashr. Dijadwalkan pada Selasa 30 September malam, puluhan kendaraan telah mencapai provinsi Hormozgan. Menjadi tempat Hujat al-Islam Fafi mengantisipasi penambahan lebih lanjut dalam misi tersebut. Lantas baru pada Rabu 1 Oktober malam, konvoi tersebut diperkirakan akan mulai berlayar di perairan selatan Iran menuju Gaza. Rudal MK-84 rakitan dari kelompok perlawanan Palestina targetkan tentara IDF di lingkungan Tal Al-Hawa. Selain itu, penembak jitu Brigade Al-Quds diterjunkan hingga Brigade Al-Qassam bombardir pusat komando dan kendali Israel di lingkungan Al-Tufah. Mengutip Al-Mayadin pada 30 September, serangan dari beberapa faksi perlawanan Palestina itu terjadi dan dilakukan sejak Sabtu 27 September 2025. Rincian serangannya, Al-Quds telah menembak dan melukai seorang tentara Israel yang berada di atap sebuah rumah di sekitar kamp pengungsi Al-Shati. Kemudian, kelompok perlawanan Palestina juga menghancurkan sebuah kendaraan militer Israel di sekitar rumah sakit Al-Quds di lingkungan Tal Al-Hawa pakai rudal MK-84 rakitan. Tercatat adanya pendaratan pesawat Israel untuk mengevakuasi korban dari lokasi operasi itu. Lebih jauh, pasukan khusus Al-Quds juga terlibat pertempuran sengit dengan unit Israel hingga timbulkan korban langsung di pihak musuh di daerah Tal Al-Hawa. Juga Al-Qassam mengonfirmasi telah membombardir pusat komando dan kendali Israel. Serangannya dengan rentetan peluru mortir dan lokasinya di sebelah timur lingkungan Al-Tufah dalam operasi yang dilakukan pada Minggu 28 September 2025. Angkatan bersenjata Yaman yang berafiliasi dengan gerakan Ansarallah melakukan 2 operasi militer tingkat tinggi yang menargetkan lokasi vital Israel di Tel Aviv hingga Eilat. Serangan Yaman ini diumumkan terjadi pada Senin 29 September, dilakukan dengan persenjataan rudal balistik hipersonik Palestina 2. Mengutip Palestine Chronicle pada 30 September, kabar ini diumumkan oleh juru bicara militer Brigade Jenderal Yahya Sari. Rincian serangan, Yaman meluncurkan rudal balistik hipersonik Palestina 2 dengan beberapa hulu ledak yang menyerang lokasi-lokasi sensitif di Tel Aviv yang diduduki. Serangan itu digambarkannya sangat efektif dan membuat gelombang warga Israel bergegas menuju tempat perlindungan. Dalam operasi paralel, Angkatan Udara Yaman juga dilaporkan mengerahkan 2 pesawat tak berawak. Targetnya terhadap fasilitas vital Israel di Eilat di wilayah selatan Palestina yang diduduki. Sari mengklaim bahwa operasi-operasi ini dilakukan sebagai balasan atas agresi Israel, juga merupakan respons terhadap perang genosida dan eskalasi Israel terhadap Yaman dan Gaza. Armada Global Sumut Flotilla atau GSF akui sudah sangat dekat dengan zona beresiko tinggi. Kapal-kapal tersebut akan memasuki wilayah yang disebut oleh penyelenggara sebagai zona oranye, area yang paling mungkin dicegat Israel. Mengutip Palestine Chronicle pada 30 September, kabar ini diposting langsung oleh penyelenggara di Instagram pada 30 September 2025. Dalam tulisannya, penyelenggara menjelaskan bahwa lokasi mereka saat ini sudah semakin dekat dengan Gaza dan sudah semakin dekat ke zona beresiko tinggi. Lantas mengingat hal itu, Global Sumut Flotilla mengaku membutuhkan kewaspadaan global, solidaritas dunia yang paling dibutuhkan. Ditekankan oleh GSF bahwa pihaknya membutuhkan mata dan tekanan global pada institusi internasional untuk menjaga mereka tetap aman, sekaligus membantu mereka mencapai tujuan dengan melanggar pengepungan dan membuka lorong kemanusiaan.
Amerika Serikat mengklaim bahwa ada kemungkinan bahwa Presiden Donald Trump berbalik melawan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kemungkinan itu diprediksi muncul merujuk pada rencana baru Trump 21 poin. Mengutip kabar ini pada 30 September, kabar ini menurut laporan dari sumber utama situs berita Amerika Axios. Sumber itu juga mengutip para pembantu Presiden Amerika Serikat, di mana yang mengatakan bahwa Trump mungkin akan berbalik melawan Netanyahu jika ia menolak rencana baru untuk menghentikan perang di Gaza. Laporan tersebut mengindikasikan bahwa dukungan untuk Israel telah jatuh ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk di dalam Gedung Putih. Laporan itu pun menganggap proses perdamaian di Gaza sebagai ujian kredibilitas Trump. Juga segala sesuatu yang ingin dicapai Trump di Timur Tengah akan gagal jika ia tidak membujuk Netanyahu untuk mengakhiri perang. Lebih dari itu, prediksi ini bak menyiratkan bahwa kesabaran sudah habis. Di mana laporan juga mencatat bahwa utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff dan Jared Kushner, menantu presiden dan mantan penasihat senior, kehabisan kesabaran terhadap Netanyahu. Dia menjelaskan bahwa Witkoff berurusan dengan Israel dan Kushner dengan negara-negara Arab, tetapi mereka telah mencapai titik putus asa mengenai Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.